Iya, ada yang bisa dibantu. Di sini aku boleh curhat gak sih? Apa yang ingin kamu curhatkan, sayang? Hmm, Sebenarnya ini masalah pribadi sih, Miss Yudi. Mm-mm. Masalah keluarga. Aku tuh mau minta eh, pendapatnya Miss Yuni sebagai orang tua dan ibu ya gitu. Karena kalau aku cerita sama temanku, teman dekatku itu pasti mereka kayak ngebela aku dan eh, gimana ya, malah menjelekan keluarga gitu. Lah, kamu ngira Miss Yuni udah tua banget gitu, terus curhatnya sama Miss Yuni. Ih, Ngenyek kamu itu. Loh, ih, apa kalau nggak bukan gitu? Ya Allah, kamu lu tadi bilang Miss Yuni yang tua. Ya Allah. aku nggak bilang Miss Yuni tua Lah loh. denger ya tadi rekamannya diulang lagi, Re. Miss Yuni sebagai seorang ibu. Nggak, ada tuanya tadi. Ada. Ya Allah. Blok nanti nomormu. Menyepelekan, mengenyekkan Miss Yuni kamu itu. Pelecehan itu. Poinnya aja wes sekarang. Males aku sama kamu. Allah. Miss Yuni gak boleh marah, aku tuh mau sedih loh. Oh ya lupa, selupa. Ceritanya sedih. Ya Allah, lupa. Duh, lali, lali. Lah aku dituek-tuek nih. Gak kurang ajar, wanti curhat loh. Ya curhat itu enggak gue ya Miss Yuni. Saya anggap ibu yang sudah tua loh. Ya apa sih, Rek? Yuk, ya boleh lah menghina ibumu. Ya boleh menghina ibumu ini yang tua ini boleh, tapi yo ojo di live no, Rek. Jatuh harga diriku. Jadi cerita apa enggak kamu? Jadi Miss Yuni ketawa mulu. Lu, ya aku serius ini loh. Terus jalan apa enggak? Oke. Aku mau minta sarannya. Kenapa, Sran? Aku aku mau curhat itu kan Mm. dari aku kecil atau yang umur berapa pokoknya sekitar 3 sampai 5 tahun aku tuh ditinggal sama aku eh, berangkat ke luar negeri kan, awalnya ke Dubai terus ke pokoknya negara sana, habis itu Malaysia dan terakhir di Taiwan. Mm. Nah, aku dari kecil itu sama eh, ada ada apa, terus ada om tante sama anak-anaknya, terus ada kakek nenek itu dulu. Mm. Nah, singkat cerita aku SD ya Mas Yuni, Mm. aku tuh kayak diperlakukan tidak baik sama om itu Mm. karena di rumah eh, kakek nenek kan juga keluar, maksudnya Mm. kayak ngurusin sawah gitu, terus kayak papa aku juga kerja di luar. Nah, Mm. nah, aku di rumah itu tuh dapat perlakuan tidak mengenakan itu dari kelas 6 SD Oke. sampai sampai aku SMP. Nah, karena aku dulu itu sama mama nggak deket, mama merantau mulu, terus kayak papa aku juga eh, sibuk, jadi aku itu mendem sendiri gitu loh. Aku Oke. mau ngomong sama orang tua juga takut. Mm. Nah, setelah itu aku Gak apa-apa, sayang. Ngomong aja. nah, waktu itu aku ada salah salah satu teman dekatku di kampung, aku kayak cerita kan kayak aku sama omku kayak gini loh gitu, Mm. tapi aku nggak tahu kalau misalkan dia tuh bakal ngomong sama ibunya gitu loh di sini. Mm. Mm. Terus? Nah, terus pas aku SMA kelas 1 itu eh, aku dipanggil sama tetangga kan kayak sini dulu masukin ke rumah. Nah, terus masuk ke dalam rumah aku diinterogasi di sini Nah, kamu kayak diapain? apa, Sebentar, kamu diapain? aku dilecehin waktu itu dari kelas 6 SD sampai eh, Dilecehin, ditemai apa dikentuh? kayak cuman Digrepes-grepes. kayak gitu pas aku tidur kayak gitu, terus Mm. kayak aku dikasih uang
katanya kalau misalkan aku ngomong gitu ya pokoknya diancam lah Miss Yuni, jadi aku tuh kayak takut gitu. Nah aku nggak ngomong ke siapapun, aku mendem, nah terus diinterogasi kan sama tetanggaku itu, tapi aku diem, aku cuman kayak trauma gitu. Nah dari situ satu kampung itu geger, akhirnya di kampung itu aku nggak ngelanjutin sekolah lagi, aku dipindahin sekolah. Nah setelah itu pas aku pindah sekolah sama dipindahin ke keluarganya mama sama papaku kan pisah dari aku, gak tahu umur berapa gitu loh Miss Yuni. Pokoknya dari semenjak mama ke luar negeri terus. Nah setelah itu mama ada kabar pas aku pindah ke keluarganya mama, aku mulai kontekan, aku mulai deket sama mama. Terus aku bilang kan, mama waktu itu ada di Taiwan, eh, aku bilang mama nggak usah merantau lagi, udah ngurusin aku aja gitu, soalnya aku dari kecil kan memang kurang kasih sayang kan. Nah akhirnya pas aku 1 tahun kemudian kelas 2 SMA itu mama pulang. Terus mama pulang, dia mau film sini sebelumnya, dia mamaku itu pas merantau ke Malaysia dia tuh pernah pulang bawa anak gitu loh Miss Yuni. Mungkin papaku cerai sama mamaku itu mungkin masalahnya, aku juga nggak tahu ya. Nah setelah itu mama di rumah, mama nikah lagi gitu loh Miss Yuni. Nah terus nikah lagi ya, aku Pelan-pelan saya, nggak apa-apa. Santai aja, santai. aku nggak tahu kan mama pergi kemana sama ayah tirinya, terus hilang komunikasi waktu itu. Terus aku sempat kabur dari rumah, nggak melanjutin sekolah kayak gitu. Nah waktu itu papaku juga nikah lagi Miss Yuni, dan yang di kampung itu nggak ada gitu loh, om sama tante kan diusir dari kampung. Terus papaku juga pindah. Nah aku kabur dari rumah ke rumah papaku. Nah di rumah papaku juga aku kayak papa kan nikah lagi, aku sama ibu tiri itu kayak disuruh-suruh mulu gitu loh di sini, kayak jadi pembantu gitu. Nah aku mikir kan kayak daripada aku di rumah ibu tiriku yang aku disuruh kayak pembantu tapi nggak digaji, mending aku ke luar negeri sekalian kayak gitu. Oke. Nah akhirnya aku mutusin buat pergi ke Taiwan gitu. Aku dulu aku 2020 ke Taiwan. Terus aku coba kayak aku kerja bener-bener kayak gitu. Aku di sini nggak neko-neko, di sini kayak aku kerja, kayak aku pacaran juga, aku LDR gitu. Dulu tuh aku nggak berani pacaran di sini. Nah terus aku LDR kayak 6 tahun gitu ya di sini, dari 2020 sampai maaf di sini itu 5 tahun. Nah sampai tahun kemarin itu aku pertemuan pertama sama pacarku itu, dan niatnya kita tuh kayak serius, tapi malah kita nggak dapetin restu di sini gitu. Nah terus kayak aku kerja di sini setelah pulang dari cuti itu, aku mulai kayak deket lagi sama mama papa kayak gitu di sini. Nah
dari kerja dari awal 2020 sampai sekarang itu kayak mamaku tuh kayak selalu mintain duit gitu loh Miss Yuni. Oke. Terus kayak aku di sini eh, di Taiwan juga pernah kayak dilecehin tapi sama orang Taiwan gitu loh. Terus. Nah, terus kayak eh cinta aku juga kan kayak gagal gitu, kayak Mm. sia-sia. Mm. Nah, yang mau aku tanyain tuh eh, apakah kan gini ya Mas Yuni, aku jujur sekarang itu takut kalau nerima telepon dari orang rumah Terus. karena iya kayak mereka kalau mau telepon tuh mau minta uangku aja gitu loh Mas Yuni, makanya aku sampai sekarang kayaknya udah 3 bulanan nggak nggak merespon orang rumah gitu loh Mas Yuni, soalnya kayak Kamu capek, aku kamu lelah, ya dimintain duit, iya duit melulu. dimintain duit terus. Hmm. Terus yang aku mau tanyain, salah nggak sih Miss Yuni kalau misalkan aku jauh dari orang tua? Terus salah nggak sih kalau misalkan aku nggak ngerespon eh, orang tua gitu, telepon dari mereka, entah dari keluarganya mama atau keluarganya papa? Terus yang ketiga, aku apakah ini aku karma dari orang tuaku dulu gitu, apa yang mereka perbuat itu karmanya ke aku gitu sampai aku bolak-balik ya kayak entah di Indo atau di Taiwan itu sempat mau dilecehin, terus percintaanku kayak kandas gitu terus ini. Oh, oke. Karma tidak ada yang tahu kapan datangnya dan kapan perginya. Itu siapa yang melakukan atau siapa yang akan mendapatkan. Itu rahasia ilahi ya sayangnya. Tetapi yang saya tahu adalah untuk menyehatkan mentalmu, ya nggak apa-apa kamu blok. Tapi harus ingat, eh umur seseorang juga kita tidak tahu saat kamu ngeblok ibumu nggak ada. Yang penting jangan pernah menyesal. Jadi kalau menurut pendapat saya adalah karma atau tidak itu di luar kendali kita. Hanya Tuhan yang tahu. Cuman pesan Miss Yuni satu. Satu aja. Untuk menyehatkan mentalmu, kamu berhak untuk ngeblok mereka. Tapi jangan pernah menyalahkan karma. Karena ada yang karma datangnya nggak bagus di awal, tapi membuat kamu semakin prihatin, semakin baik, dan semakin baik. Karena tidak semuanya karma itu akan yang baik aja yang keluar. Untuk ujian, karma jelek juga akan turun ke kita. Kita merasakan nggak enaknya dulu. Tapi menurut pendapat saya, jangan terlalu berpikir tentang karma orang lain. Yang penting kamu baik-baik aja, udah lakukan yang terbaik karena perhitungannya kamu dan Tuhan. Nggak usah berbicara tentang karma orang lain. Yang penting kita melakukan kebaikan, perkara karma orang lain ikut kita itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Jaga mentalmu itu aja yang lebih penting. Ngerti? Ngerti saya? Ngerti Miss Yuni. Orang lain nggak penting. Tapi itu kayak sekarang jujur ya aku kan kayak kurang komunikasi sama mama. Sebenarnya aku juga kayak pengen dari dalam hati tuh kayak kangen banget gitu sama ngobrol, entah cerita apa aja gitu, tapi kayak aku gengsi juga gitu loh Mas Yani. Padahal dalam hati aku pengen kayak ngabarin, kayak pengen dekat, tapi tuh nanti yang dicari malah uangku gitu loh, kayak jadi Coba gini aja, gini aja. Enggak, ada mbak-mbak yang kayak gitu memang. Karena tidak ada apa yang digosipin. Jadi diajak ngomong nggak nyambung. Coba kamu kirimkan konten-kontennya Miss Yuni ke ibumu. Bu, tolong dengarkan ini. Ada mbak yang seperti seperti ini. Bu, ada mbak yang disogok silite. Bu, ada mbak yang dikentu uang telu. Jadi itu dijadikan bahan pembicaraan, evaluasi. Ngerti nggak? Coba deh komunikasinya lebih enak. Karena karena kalian akhirnya teleponnya gosipin Miss Yuni. Gak apa-apa, Miss Yuni digosipin aja nggak apa-apa. Ngerti? Ada mbak loh yang memang itu yang teleponan bu sama anu kontennya Miss Juni hari ini bu. Ya Allah bu, Pak Eko bu ternyata di bojo bukan duduk. Iya aku ya geten loh dok. Aku ya bingung Yuan. Jadi akhirnya membahas sesuatu yang hidup, ngerti? paham Miss. Jadi kalau kamu kangen rindu rumah ya udah, ngerti?
Ya, Wajar kok. Anak rindu rumah itu wajar. Jadi mas telepon ibumu terus kirimin video-video itu. Sesuai dengan fakta dan keadaan. Dan pelan-pelan kamu bisa akan menceritakan, Bu, saya mengalami hal yang tidak enak seperti ini, seperti itu. Akhirnya kamu bisa curhat dong. Karena tidak ada seorang ibu pun yang rela anaknya dijatuhkan. Ngerti? iya Miss Yuni. Coba berbicara baik-baik. Kalau nggak mampu diblokir untuk menyehatkan mental, tapi saat kamu rindu dia, coba kirimkan video-video Miss Yuni. Ya, Emang kita nggak apa-apa ya Miss Yuni kayak blokir orang tua. ya nggak masalah sih menurut pendapat saya. Yang penting mentalmu sehat aja. Paham? Paham Miss Yuni. Oke, ya wes. Semangat dari Taiwan ya sayang. Ya, I love you. makasih ya Miss Yuni. Yoi. Dadah. Siap, terima kasih. Ya, Cantik bye. banget kamu sayang, cantik banget. Love you. Makasih, love you. Ew. Cantik banget anaknya teman-teman. Keluarga nggak peduli, wes gak aruh aku rek. Hmm, tahan. Taruh aku. Aku mulai rek, aku iso gak mulai nih gitu. Wes ojo telepon-telepon ae. Aku teh mulai. Soalnya ini bojoku aku mulai iki rek. Konsep pipi ya arek iki dijar-jaran los dol pokoknya arek ini. Ukut cahyoyo rek. Ya Allah, kowe iki jan parah ya namanya Miss Uni wis lali kukut astagfirullahaladzim. Wes nggak peduli siang malam. Yang penting Miss Yuni hadir. Ya ora ngono konsepnya, Nek. Saya itu punya suami, suami yang mencintaiku. Apa banting nang rek? Malam Sabtu Miss ya apa hubungannya malam Sabtu? Wes itu aja dulu untuk sementara. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Bye bye.